Halo guys, sobat oremku yang berbahagia, gimana kabar antum-antum hari ini? Pastinya sehat selalu dong. Masih bersama kami, channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film, dan masih bersama saya, Mr. Nobody, yang memang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Selain K-popnya yang terkenal, Korea juga mempunyai industri film yang tak kalah hebat dengan film box office Amerika. Bahkan, salah satu film mereka yang berjudul Parasite memenangkan nominasi Oscar untuk kategori film terbaik tahun 2020. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan coba merangkum sebuah film Korea yang kembali membuat saya olohok dengan jalan cerita dan plot twistnya. Film itu sendiri berjudul Convention of Murder. Bagi para drakor sejati pasti tahu dong dengan film yang satu ini. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini. Dan langsung saja, dengan kekuatan channel yang masih berumur 5 bulan, kita simak saja videonya dan tetap di DIY. Sebelum kita mulai ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi, buat antum yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Namun, jika antum tidak masalah dengan spoiler, maka langsung saja kita bahas filmnya. Karena itu yang sangat saya harapkan. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah restoran di pinggiran kota di Korea. Terlihat semua orang di sana sedang asik menikmati makanan mereka. Sampai tiba-tiba ada dua orang yang terlibat baku hantam. Entah apa masalah mereka, tapi yang jelas baku hantam tersebut membuat pengunjung yang ada di sana menjadi panik. Dari kejadian tersebut bisa disimpulkan bahwa ini adalah pertarungan antara penjahat dan seorang polisi. Terlihat dari dua orang itu, salah satu dari mereka memegang senjata api, dan yang satunya memegang sebuah pisau dengan masker di wajahnya, yang menandakan bahwa dia adalah penjahat yang taat dengan protokol kesehatan. Pertarungan pun masih berlanjut di luar restoran. Dengan percikan dari air hujan yang turun, hal tersebut semakin menambah epik pertarungan mereka. Namun saya sangat menyayangkan tindakan dari Pak Polisi yang tidak langsung menembak si penjahat begitu dia punya kesempatan. Dengan berbekal pengalaman ikut Ninja Warrior di Korea, si penjahat pun bisa dengan mudah lolos dari kejaran Pak Polisi. Saat tiba di sebuah gang tanpa diduga, penjahat tersebut bisa dengan mudah menusuk si polisi. Tuh kan Pak, coba kalau tadi ditembak. Tapi si penjahat tidak langsung membunuhnya, melainkan memberi kenang-kenangan berupa goresan luka di pipi kiri. Entah apa dari maksud si penjahat membiarkan polisi itu hidup. Tapi yang jelas, kejadian itu adalah flashback dari aktor utama kita yang bernama Choi Yong-gu. Dan inilah Convention of Murder. Setelah kejadian tersebut, Choi tampak depresi dan terlihat terpuruk. Karena faktanya, penjahat tersebut adalah pembunuh berantai yang telah menghabisi 10 nyawa wanita tak bersalah. Depresi itu pun dipicu karena belum terbongkarnya kasus ini selama 15 tahun. Scene kemudian berganti 2 tahun kemudian, di mana di situ kita menyaksikan ada seseorang yang mengaku bahwa dia adalah pembunuh berantai yang Choi cari selama ini. Sontak hal itu membuat Choi kaget, karena tanpa diduga dia bisa melihat sendiri pembunuh berantai yang ia cari selama ini. Namun Choi tidak bisa berbuat banyak, karena hukum di Korea menyatakan bahwa kasus yang lebih dari 15 tahun tidak bisa terpecahkan, maka dengan sendirinya kasus itu menjadi kadaluarsa. Itu artinya si pembunuh tidak bisa dihukum karena peraturan tersebut. Bisa gitu ya? 밝히고 있습니다. 이미 공소시효가 끝난 시점에서 연쇄 살인범인 이규석 씨는 17년 전 전국을 떠들썩하게 만든 pembunuh itu sendiri bernama Lee Dae-suk. Kita panggil saja dia Lee. Untuk membuktikan bahwa pengakuannya bukan sekedar omong kosong, Lee pun membuat sebuah buku dan menuliskan semua kejadian selama menjadi pembunuh di dalam buku itu. Kemudian dia menanyakan tentang bekas luka pipi Letnan Choi yang pernah dia buat. Setelah itu dia membuktikan bahwa peluru Letnan Choi dari pertarungan mereka dulu masih bersarang di bahunya.
Namun yang menarik, justru Lee mendapat dukungan dari warga Korea karena sikapnya yang mau mengakui kesalahan. Dan tentu saja hal tersebut dilandasi karena wajah Lee yang ganteng mirip tetangga saya. Untuk menunjukkan keseriusannya ingin bertobat atas perbuatannya dulu, Lee pun berinisiatif mendatangi keluarga dari korban yang telah dia bunuh. Kemudian dia meminta maaf kepada mereka. Namun hal tersebut tentu saja tidak semudah yang dibayangkan, karena hal itu mendapat respon yang tidak baik dari keluarga korban. Alhasil dia pun dicabok oleh ayah dari si korban karena perbuatannya. Singkat cerita, kita melihat Lee yang pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan Choi. Entah apa yang dibisikkan Lee kepada Choi. Namun, hal tersebut membuat Choi marah sehingga dia melemparkan makanannya ke arah Lee. Dengan adanya pengakuan tersebut, hal itu membuat efek domino bagi diri Lee sendiri. Keluarga korban yang awalnya sudah melupakan kejadian itu, pada akhirnya mereka kembali untuk melakukan balas dendam kepada Lee. Dengan diliputi rasa amarah atas kejadian yang menimpa keluarga mereka, mereka pun merencanakan sesuatu untuk Lee. 저희랑 거사를 치를 상황이 된다 판단된 분들이 유가족 중에 인재가 이렇게 없나? Rencana pun dimulai dengan si bapak yang merupakan seorang pawang menaruh ular di dalam kolam saat Lee sedang berenang. Rencana dia pun hampir saja ketahuan oleh para bodyguard Lee. Beruntung dia bisa segera melepaskan seekor ular yang masih tertinggal di embernya. Saat Lee sedang asik berenang, secara tiba-tiba seekor ular menyerang wajahnya hingga membuat keadaan di kolam itu menjadi kacau. Dengan cepat si bodyguard membawa Lee untuk mendapatkan bantuan medis. Keluarga korban yang lain yang berpura-pura menjadi petugas medis segera memberikan anti racun kepada Lee agar dia tidak mati di tempat itu. Saat mereka akan membawanya, tanpa diduga petugas yang asli datang ke tempat itu, sehingga terjadi keributan. Karena ini sudah kagok edan, Lee pun dibawa kabur dari tempat itu oleh mereka. 저기 뭔가 착오가 있으셨나 본데요, 선생님들. Choi yang kebetulan bertemu mereka di jalan segera memutar balik mobilnya untuk mengejar mobil ambulan itu. Walaupun Lee seorang psikopat yang telah membunuh banyak orang, Choi harus tetap menyelamatkannya karena dia adalah seorang polisi. Aksi kebut-kebutan dan kejar-kejaran pun tidak bisa dihindarkan. Melihat Lee yang bisa kabur dari mobil itu, si penculik pun tidak membiarkan hal itu begitu saja. Dengan memegang sebuah pisau, si penculik berusaha mengejar Lee yang sudah berada di atas mobil Choi. Dibantu temannya yang membawa mobil lain, si penculik pun terus berusaha keras untuk membawa Lee kembali ke ambulan. Dengan efek CGI yang lumayan bagus daripada sinetron Ajab TV Dangdut, pada akhirnya mereka pun bisa kembali membawa Lee ke mobil ambulan, untuk kemudian kabur dari tempat itu dan meninggalkan Choi dengan luka di kepalanya. Singkat cerita, kita melihat Choi yang berusaha untuk menemukan Lee. Berbekal informasi tentang mobil ambulan yang disewa para penculik, Choi mengetahui bahwa mobil itu disewa oleh seorang wanita yang bernama Han Jisoo. Han Jisoo sendiri adalah seorang ibu yang anaknya menjadi korban pembunuhan Lee. Dialah orang yang selama ini memfasilitasi semua keluarga korban untuk melancarkan aksi balas dendamnya kepada Lee. Choi yang melacak sinyal handphone milik anak Han Jisoo segera membuntuti mobil itu untuk bisa mengetahui tempat persembunyian para keluarga korban, karena kemungkinan besar Lee disekap di sana. Entah apa motif Choi ingin menyelamatkan Lee, namun sepertinya dia mempunyai rencana lain untuk Lee dan keluarga korban itu. 바로 그쪽으로 지원 붙이죠. 몇 번 국도? 23번이요. 다른 거리는 30.
Choi yang sudah mengetahui letak markas mereka segera menyusun rencana untuk membebaskan Lee. Rencana pun dimulai dengan mematikan listrik di tempat itu. Kemudian dia segera masuk untuk membawa Lee pergi dari sana. Dengan susah payah, Choi pun bisa membawa kabur Lee dari tempat itu. Melihat keadaan yang sudah tidak memungkinkan, salah satu keluarga korban pembunuhan yang bernama Gangsuk segera mengejar Choi dengan mengerahkan anjing pelacaknya. Namun hal itu sia-sia saja, karena Choi bisa meloloskan diri dari tempat itu dengan membawa Lee kabur. Keesokan harinya Lee sudah berada di rumah sakit, lalu menjelaskan kepada wartawan bahwa yang menculik dirinya adalah penggemar fanatiknya. Lee dengan sengaja menyembunyikan identitas para penculiknya, yang mungkin saja hal itu dilakukan untuk menunjukkan keseriusannya ingin berdamai dengan keluarga korban. Lee juga menegaskan bahwa dia tidak akan menuntut para penculiknya. Hal itu tentu saja semakin menambah simpati publik kepada dirinya. 방송국과 저와의 약속을 떠나 토론 참석도 차질 없으신 건가요? 물론입니다. Setelah itu Lee mengajak Choi untuk bertemu dengan dirinya di depan publik, guna memastikan bahwa dirinya memang benar-benar pembunuh itu, dan bukan orang yang mencari keuntungan dari kasus yang ditanganinya dulu. Sementara itu di kantor polisi kita melihat Choi yang sedang berkumpul dengan temannya. Tak lama, Jinsu datang ke tempat itu kemudian menampar Choi. Sepertinya Jinsu mengetahui bahwa orang yang membawa Lee adalah Choi. Lebih dari itu, dia pun merasa kecewa akan sikap Choi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara pembunuhnya yang dulu dia cari sudah ada di depan mata. Singkat cerita, kita melihat Choi yang sudah bertemu dengan Lee dalam forum debat publik. Salah satu wartawan mengintervensi Lee dengan mengatakan bahwa semua yang dilakukannya semata-mata hanya demi keuntungan. Tentu saja hal itu dibantah oleh pengacara Lee. Dia mengatakan bahwa motif dari semua ini adalah ingin menginspirasi mereka yang telah berbuat kejahatan untuk segera bertobat. Setelah itu giliran Choi yang mengungkapkan pendapatnya kepada publik. Choi beranggapan bahwa Lee ini tidak lebih dari seorang penipu, dan Choi akan menangkapnya atas tuduhan penipuan publik. Dalam bukunya, Lee menuliskan bahwa dia telah membunuh 10 orang wanita. Padahal pada rentan waktu 1986 sampai tahun 1990 telah terjadi 10 pembunuhan dan sisanya ada satu wanita yang belum ditemukan jasadnya. Choi beranggapan bahwa wanita yang hilang itu adalah salah satu dari korban pembunuhan berantai. Namun yang aneh, Lee tidak menuliskan hal itu dalam bukunya. Sehingga hal itulah yang membuat Choi berpendapat bahwa Lee adalah seorang penipu dan buku yang ditulisnya tidak lebih dari omong kosong belaka. 기억나나? 글쎄요. 제가 뭐라고 그랬죠? 비슷한 시기에 아직까지 시신을 찾지 못해서 단순 시험부터 90년까지 영국에서 여성 10명이 살해됐습니다. 그리고 비슷한 시 Hal tersebut tentu saja dibantah oleh Lee. Dia mengatakan bahwa pembunuhan itu bukanlah ulahnya. Bisa saja wanita itu pergi dari kota dan tidak pernah kembali. Namun Choi kembali menegaskan bahwa itu sangatlah tidak mungkin dilakukan oleh wanita tersebut. Karena dia sangat mengenal wanita itu, Hayolu. Saat sesi interaktif, forum mendapatkan telepon dari seseorang yang berinisial J. Kemudian orang itu bertanya kepada Lee, kira-kira seberapa cepat Choi bisa berlari dalam jarak 100 meter? 그러니까 최 반장님이 100m를 몇 초에 뛰는 Mendengar pertanyaan yang terbilang aneh, Lee pun tentu saja tidak tahu akan hal itu. Kemudian J pun mengatakan bahwa dalam kondisi prima, Choi bisa mencapai jarak 100 meter dalam waktu 12 detik saja. Itu artinya kau harus membawanya ke tempat sempit atau gang supaya Choi tidak bisa menangkapmu. Lee pun sempat terdiam mendengar penjelasan dari J. Kemudian J meneruskan pernyataannya. Dalam buku Lee dikatakan bahwa Choi pernah dilempar dengan lemparan judo oleh Lee. Namun hal itu terasa janggal, karena bagaimana mungkin seseorang yang badannya lebih kecil bisa dengan sempurna melempar seseorang dengan teknik lemparan judo. 반장님을 막걸리집에서 업어쳤다고 써있던데 혹시 그 유도 같은 거는 안 하셨어요? Untuk kedua kalinya Lee pun sempat terdiam mendengar penjelasan dari J.
Termasuk semua orang yang ada di sana terdiam dan fokus mendengar pernyataan dari J. Tak terkecuali keluarga korban yang melihat acara itu di TV. Karena tak kunjung bertanya, moderator pun menyuruh J untuk segera menanyakan pertanyaannya. Namun J kembali mengatakan hal tentang Choi, bahwa dia sangat buruk dalam hal masalah disiplin waktu. Sehingga hal itu yang membuat dia tidak bisa tertangkap sampai sekarang. 지금까지 내가 안 잡힌 이유니까. Sebelum menutup telepon, J mengancam Lee untuk tidak lagi muncul di TV dan segera menghentikan semua omong kosongnya. Ayo. 던데요? 시계 하나 좋은 걸로 사드려야겠어요. 뭐야 저 미친 새끼는 저거. 예? 조이님, 그게 Choi yang mendengar hal itu langsung menyuruh anak buahnya untuk melacak sumber suara. Karena kemungkinan besar penelpon itu adalah si pembunuh yang asli. Sementara itu, Lee terus diburu oleh wartawan untuk meminta klarifikasi atas semua pernyataan J. Saat dia akan menjawab pertanyaan, tanpa diduga sebuah panah menancap tepat di dada kanan Lee. Ternyata itu adalah ulah gangsuk yang sudah muak akan sikap Lee. Aksinya pun sempat diketahui oleh bodyguard Lee, sehingga dia pun berhasil ditangkap. Di tempat lain, Choi sudah menemukan asal telepon Ji, dan ternyata itu adalah rumah milik Choi sendiri. Beruntung sang ibu tidak terluka sedikit pun, karena Ji hanya meninggalkan sebuah surat ancaman untuk Choi. Tak lama Choi melihat Ji yang sudah ada di bangunan sebelah rumahnya. Tanpa basa-basi, Choi pun langsung pergi ke tempat itu. Tapi tampaknya Ji sudah meninggalkan tempat itu dan hanya meninggalkan sebuah kaset dan pisau sebagai pesan untuk Choi. Setelah itu, Choi mulai memutar kasetnya. Dan ternyata kaset itu berisi rekaman tentang korban terakhir dari J yang akan dieksekusinya. Sehingga bisa dipastikan bahwa J adalah benar pembunuh berantai yang selama ini Choi cari. Choi yang melihat isi rekaman itu tampak marah dan emosi. Seakan-akan ada sesuatu antara Choi dan si korban yang kita tidak ketahui. Singkat cerita, kita melihat Choi yang sedang melakukan konferensi pers. Dia mengatakan bahwa pisau yang ditinggalkan oleh J mengandung sampel darah milik Choi. Sehingga bisa dipastikan bahwa pisau itu adalah pisau yang dipakai pembunuh untuk melukai Choi dan menghabisi para korbannya. Jika J pembunuh yang asli, berarti Lee adalah seorang pembohong, tegas wartawan. Namun Choi tidak bisa memastikan hal itu, karena Lee juga mempunyai sebuah buku yang menceritakan kejadian semua pembunuhan dengan secara detail. Publik pun dibuat bingung dengan kejadian ini. 기술하기 힘들 정도로 책에 나와 있는 내용이 세세한 건 사실입니다. 그럼 진범이 누구라는 말씀이십니까? Ketika di rumah sakit, Lee memberikan penjelasan bahwa pisau yang dipakai oleh Ji adalah pisau yang telah ia curi di rumah Lee. Lee pun memberikan foto berangkasnya yang telah dibobol oleh Ji, sehingga menurut Lee, Ji tidak lebih dari seseorang yang ingin mendapatkan untung dari popularitas Lee sekarang. Melihat Lee yang merendahkan namanya, J mulai merasa gerah. Waduh. Kemudian dia menelepon Choi untuk segera menghentikan semua omong kosong Lee. Choi pun menantang jika dia memang adalah pembunuh yang sebenarnya, apa yang bisa dia buktikan. Tanpa diduga, J menyebutkan nama dari korban terakhir yang Choi cari selama ini. Dan itu sangat membuat Choi emosi. Untuk mendapatkan kembali simpati publik, Lee pun mengadakan konferensi pers. Kemudian Lee berinisiatif memberikan sumbangan untuk keluarga korban. Dia pun tidak akan menuntut gangsuk yang telah menyerangnya. Hal itu mulai mendapat pertanyaan dari keluarga korban. Apakah dia sudah benar-benar bertobat? 오늘까지 제가 쓴 책으로 벌어들인 모든 수익금 그러게요. 그냥 단순한 이미지 진짜 회개한 거 아닐까? Saat wawancara sedang berlangsung, tanpa diduga, Ji juga melakukan siaran langsung, kemudian mengajak Lee dan Choi untuk bertemu di suatu tempat guna membuktikan bahwa di antara mereka siapa yang berbohong. Lalu wartawan pun menanyakan kepada Lee apakah dia akan menerima tantangan itu. Tanpa ragu, Lee pun mengiyakan pertanyaan dari wartawan. 참자 대면에 응하실 겁니까? 그래요.
참 재밌는 분이네요. Sementara itu, keluarga korban bersiap untuk melakukan eksekusi. Setelah nantinya mereka mengetahui siapa yang menjadi pembunuh yang sebenarnya. Jinsu meminta ayah dari Gangsuk untuk memodifikasi sebuah pena agar bisa dipakai untuk mengeksekusi nanti. Tiba saatnya debat dimulai, semua orang yang ada di sana menunggu kehadiran J. Dan penasaran dengan bukti apa yang akan dibawanya untuk meyakinkan publik. Untuk pertama kalinya kita bisa melihat dengan jelas wajah J, pria yang mengklaim dirinya adalah pembunuh yang asli. Acara pun dimulai dengan Choi yang bertanya apakah Yongsu masih hidup atau tidak. Yongsu adalah nama dari korban ke-11. Namun dengan santainya J mengatakan bahwa dia akan mengetahuinya sebentar lagi. Kemudian Lee menyela dengan mengatakan bahwa dia telah membunuh 10 korban, dan mungkin saja J yang membunuh korban terakhir. Lagi-lagi J hanya mengatakan bahwa nanti kita akan mengetahuinya. Kemudian J memberikan aba-aba kepada wartawan yang ada di luar sana, untuk mencari sesuatu yang sudah dia persiapkan. Semua orang pun menunggu apa yang akan J lakukan. Ternyata dia menyuruh semua orang yang ada di situ untuk menggali sesuatu. Setelah digali, ternyata di sana terdapat kerangka salah satu korban dari J yang selama ini Choi cari. 모습 그대로 17년간의 원한이 풀린 거예요. 여러분들의 현장에서 정순혁 J juga menegaskan bahwa waktu itu Yongsu memakai baju putih sebelum dia dieksekusi, sehingga bisa dipastikan bahwa itu memang benar mayat Yongsu, wanita yang selama ini Choi cari. Scene pun flashback ke masa lalu Choi, di mana di situ kita melihat Choi sedang bersama Yongsu. Di sini kita mengetahui bahwa Yongsu sebenarnya adalah kekasih Choi, dan Yongsu sendiri adalah anak dari Jinsu. Setelah melihat mayat itu, Choi sangat marah kepada J dan sempat akan memukulnya. Ternyata J memanglah pembunuh berantai yang selama ini Choi cari. Hal itu diperkuat dengan semua bukti yang telah dia berikan. Yang jadi pertanyaan, jika J adalah pembunuh yang asli, lantas siapa sebenarnya Lee? Lalu bagaimana dia tahu tentang semua kejahatan yang dilakukan J dan menceritakan semua itu dalam sebuah buku? 반장님, 이제 좀 이성적으로 생각합시다. Dan inilah plot twist akhir dari film ini. Lee mengatakan bahwa sebenarnya dia memang bukanlah pembunuh yang asli. Dia adalah anak dari korban pertama J, yang merupakan seorang wanita, dan wanita itu adalah ibu dari Lee. Jika dia bukanlah pembunuh yang sebenarnya, lantas bagaimana dia bisa menuliskan setiap detail aksi yang dilakukan oleh J? Dan ternyata yang menulis buku itu memang bukanlah Lee. Yang menulis buku itu sendiri adalah Choi. 연곡 연쇄 살인 사건의 범인이 어떻게 범인만 알 수 있는 그런 디테일한 내용들을 그 책은 제가 썼어요. Lee sempat frustasi karena kematian ibunya, dan dia pernah mengalami kecelakaan sehingga membuat wajahnya menjadi rusak. Lalu dengan bantuan seorang dokter, Lee merekonstruksi kembali wajahnya hingga menjadi seperti sekarang, dan muncul sebagai pembunuh untuk memancing J keluar. 같은 모습이라고는 거의 찾아볼 수 없을 만큼 다른 제가 말씀드리죠. Ternyata ini adalah skema dari Choi. Choi mengetahui bahwa J adalah seseorang yang gila akan ketenaran, sehingga dia akan iri melihat popularitas yang didapat oleh Lee. Sejauh ini rencana Choi berhasil, karena J sendiri telah termakan rencana itu. Namun J sedikit pun tidak gentar dan masih saja menunjukkan muka tengilnya, karena secara hukum Korea, kasusnya sudah kadaluarsa dan dia tidak bisa dijadikan sebagai tersangka. Tapi bukan itu tujuan Choi yang sebenarnya. Tujuan rencana ini adalah untuk mengetahui di mana letak kuburan Yongsu. Dan J lupa satu hal, bahwa saat pembunuhan terakhir dilakukan, hari itu menunjukkan tanggal 19 Desember tahun 1992, dan sekarang adalah tanggal 18 September tahun 2007. Dengan kata lain, kasus ini belum termasuk kategori kadaluarsa, dan polisi masih mempunyai waktu untuk menjadikan J sebagai tersangka. Ayo lo. 그때가 1992년 12월 19일, 시각이 2007년 12월 18일. Dengan perasaan marah, Choi menodongkan senjatanya ke arah J, dan saat akan menembakkan pistolnya, tanpa diduga anak buah Choi menahannya hingga membuat tembakan itu mengarah ke lampu sehingga membuat keadaan di sana menjadi gelap. Melihat kesempatan itu, J langsung pergi dari sana dengan menyandra Jinsu,
yang sebelumnya akan mencoba untuk membunuhnya namun gagal. Aduh, beban siapa? Melihat keadaan itu, Lee langsung berinisiatif menunggu Choi di dalam lift, sehingga terjadi baku hantam antara dirinya dan Jae. Namun karena psikopat mak kuat, dia pun berhasil lolos dari hadangan apapun. Namun sekuat apapun Jae, dia tetap akan kalah oleh pemeran utama kita yaitu Choi. Hingga saat terjadi pertarungan 1 lawan 1, akhirnya Jae bisa dikalahkan. Namun Choi tidak sempat membunuhnya karena dia dihalangi oleh anak buahnya. Bahkan saat Jinsu akan membunuhnya dengan pena yang sudah diracuni, Choi kemudian menahannya. Tanpa diduga Choi sendirilah yang menusukkan Jae dengan pena itu, sehingga membuatnya mati dengan cara mengenaskan. Film pun berakhir dengan bebasnya Choi dari penjara setelah menjalani hukuman selama 5 tahun. Dan dia sudah ditunggu oleh keluarga korban. Tamat. Tak banyak lagi pembahasan tentang film ini guys, karena ceritanya sendiri sudah cukup jelas. Dan sebagai film di luar Hollywood, film ini sendiri cukup membuat saya excited dengan jalan cerita dan plot twistnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan tetap di DIY.